Pemirsa, industri dalam negeri belum menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Sektor-sektor potensial perlu digarap secara maksimal agar produk industri Indonesia mampu bersaing di pasar dunia. Produksi tekstil, sepatu, dan otomotif serta industri kreatif lainnya diharapkan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan Prime Time kali ini menghadirkan perbincangan bertajuk menyoal daya saing industri bersama Ketua Komite Tetap Peningkatan Produktivitas Kadin, Bapak Gunadi Sinduwinata, dan juga Ketua Advokasi Kebijakan Publik Apindo, Bapak Antoni Hilman. Pak Gunadi dan juga Pak Antoni, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Ini kita ke Pak Gunadi terlebih dahulu. Jika kita berbicara mengenai daya saing nasional, ini bahkan untuk kawasan regional di ASEAN saja, Indonesia masih belum bisa berbicara banyak. Kita mulai dari identifikasi masalah terlebih dahulu. Apa sebetulnya permasalahan utama dari daya saing kita? Sebetulnya bolak-balik kalau kita meneliti masalah lemahnya daya saing, kita juga akan tiba pada satu kesimpulan bahwa infrastruktur salah satu yang menyebabkan lemahnya daya saing kita. Artinya industri kalau tanpa daya dukung logistik yang baik itu tidak akan dapat bersaing. Lihat saja bagaimana perbandingan biaya transportasi intersuler kita yang dibandingkan dari luar negeri kemari itu sangat jauh gitu. Ya, itu salah satu. Lalu yang kedua, tentu kita kembali lagi ke masalah yang paling utama, itu adalah sumber daya manusia kita. Bagaimana sumber daya manusia kita dapat kita tingkatkan sehingga secara total efisiensi merupakan satu faktor dan parameter yang penting di dalam kita menyelenggarakan produktivitas itu. Tanpa kedua hal ini tentu akan banyak sekali masalah gitu. Kita katakan saja misalkan setiap tahun kita bicarakan masalah subsidi BBM yang meningkat. Sebetulnya peningkatan ini jelas ya bahwa konsumsi bahan bakar itu terjadi karena kegiatan ekonomi juga meningkat, sehingga mobilitas pun juga harus ditingkatkan begitu. Nah, peningkatan mobilitas ini akan menyebabkan konsumsi bahan bakar naik. Tapi di sisi lain sebetulnya peningkatan ini bukan hanya disebabkan oleh karena peningkatan ekonomi saja, tapi pemborosan juga terjadi karena kemacetan dan sebagainya. Yang ujung-ujungnya adalah karena infrastruktur. Begitu. Artinya ini identifikasi masalah telah kemudian sudah lama dikupas, sudah lama diketahui, tapi bagaimana solusinya ini yang kemudian kurang implementasinya, Pak Antoni. Menambahkan saya kira juga persoalan yang sangat serius. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Gunadi, ini berbicara mengenai daya saing industri tidak terlepas bagaimana kemudian ketergantungan industri dalam negeri terhadap bahan baku impor. Dan ini merupakan kendala yang harus secepatnya dibenahi dan diselesaikan seperti itu. Saya lihat begini, kita ambil contoh neraca perdagangan kita. Sampai September itu kan minusnya 270 miliar dolar. Dan diantaranya kalau kita lihat angka tersebut didukung oleh 102 miliar US dollar untuk importasi bahan baku. Nah, bahan baku ini mencakup tadi Anda permulaan mengambil contoh misalkan otomotif, tekstil, dan kreatif. Itu semuanya praktis bahan bakunya masih tergantung pada impor. Dan konyolnya kalau kita pecahkan lagi angka impor tersebut, yang paling besar impor dari Tiongkok, kedua dari Jepang, dan yang ketiga dari Singapura gitu, yang negara kecil yang tidak punya apa-apa gitu. Jadi kita seharusnya juga harus melihat bagaimana kemampuan kita yang diberikan oleh alam ini dapat dimanfaatkan untuk menciptakan bahan baku. Jadi mineral itu harus ada nilai tambahnya supaya juga kita tidak tergantung besar-besaran dari importasi. Artinya PR selanjutnya adalah untuk memperkuat industri hilir seperti itu. Industri hilir. Jadi bukan hanya ujungnya saja produk otomotif atau tekstil dan sebagainya, tapi bagaimana bisa mempersiapkan bahan baku supaya tekstil ini juga nilai tambahnya yang tinggi ada di dalam negeri. Ini sangat penting. Pak Antoni, tanggapannya? Iya, saya kira kebijakan pemerintah sekarang dengan mendorong untuk pembangunan kawasan-kawasan industri di daerah-daerah di luar Pulau Jawa, saya kira ini menyambut dari persiapan untuk memperkuat industri hulu kita, ya, di mana kita mendatangi sumber-sumber daya yang tersedia yang tersebar di berbagai Nusantara.
Nah, saya kira di samping penguatan sektor hulu, di mana sektor hilir ini juga saya kira kesinambungan ini juga perlu kita lebih perkuat, karena kita tahu bahwa bahan sumber daya yang kita miliki saat sekarang ini, terutama penguatan terhadap kelompok UKM ya, dan industri kreatif kita, dan saya kira mereka juga perlu didorong oleh satu kebijakan-kebijakan yang membuat mereka lebih kuat ya dalam menghadapi persaingan itu. Nah, ada beberapa yang kita lihat bahwa industri kreatif kita sebetulnya sudah memiliki akar yang sangat kuat saat sekarang ini. Nah, sekarang tinggal bagaimana pemerintah, memang sangat disayangkan juga bahwa Kementerian Kreatif ini juga dihapuskan dalam kabinet sekarang, tetapi kita percaya bahwa pemerintahan baru ini juga tetap memiliki komitmen untuk itu. Berbasis budaya, saya kira ini salah satu keunggulan yang paling tidak dalam waktu cepat lah. Ya, bahwa daya saing kita ini paling tidak bisa menyeimbangkan. Hilirisasi daripada industri misalnya itu, dan ada juga hilirisasi daripada produk pertanian. Nah, seperti itu. Terus kita mengembangkan minimal 10 kawasan industri tapi di luar Pulau Jawa. Ya, pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Bapak-bapak, tadi kita sudah mendengar bagaimana pernyataan dari Menteri Perindustrian ya, mengenai tadi sudah dibahas bagaimana pengembangan kawasan industri difokuskan tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga di luar Pulau Jawa, seperti itu. Tapi ini menjelang kemudian masyarakat ekonomi ASEAN, jika kita berbicara yang paling dekat saja, ini akhir tahun 2015. Kemudian kita sudah akan menerapkan hal itu. Ini bagaimana kesiapan industri nasional di tengah daya saing yang kemudian masih berada di bawah rata-rata mungkin negara-negara ASEAN sendiri, kita masih susah bersaing seperti itu. Pak Antoni terlebih dahulu. Ya, saya kira ini sesuatu yang kita tidak bisa lagi mengatakan kita tidak siap. Siap tidak siap, memang kita harus siap. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam jangka pendek, ya, mengatasi persoalan-persoalan itu. Saya kira ada beberapa hal yang tadi kita bicarakan dari aspek birokrasi. Bagaimana supaya bottleneck atau kendala-kendala yang ada di lapangan dalam penguatan daya saing industri kita ini bisa kita dunia usaha ini bisa kita benahi segera. Saya kira ada hal yang menurut hemat kita yang kita juga usulkan, bahwa pemerintah harus punya keberanian untuk di semua departemen, misalnya dari aspek perizinan yang tadi dikatakan Pak Gunadi, itu harus dibuat secara online, sehingga ini semua pihak bisa memantau berapa lama ini diselesaikan dan kemudian sampai di mana prosesnya. Karena kalau kita bicara transparansi mengandalkan itikat baik dari birokrasi, ini ada banyak aspek yang menjadi kendala. Dengan sistem, dengan melibatkan ICT di dalam pemerintahan ini, saya kira ini kita bisa membuat lompatan yang cukup jauh di situ. Ya, ada efisiensi yang bisa kita harapkan di situ. Nanti diperlukan terobosan, tidak hanya kemudian bisnis as usual, tapi juga gebrakan seperti itu ya Pak Antoni? Betul, dan itu harus dipaksakan. Artinya pemerintah daerah pun juga harus melakukan, karena kita lihat di mana otonomi daerah ini kan kinerjanya masih belum bisa diharapkan menunjang pertumbuhan itu secara baik. Mereka masih sibuk dengan dengan euforia, masih sampai saat sekarang masih sibuk dengan euforia politik di daerah, masih memperkuat struktur birokrasi mereka di daerah. Oleh karena itu, bagaimana mereka kemudian bisa memberikan kontribusi yang cepat, yaitu dan bisa dimonitor juga oleh pusat dan monitor oleh semua pihak. Saya kira memang teknologi itu harus kita manfaatkan melalui online. Lalu kemudian mengenai kepastian hukum yang juga bisa kita selesaikan segera. Dalam arti ada beberapa hal ya. Kepastian hukum ini menyangkut masalah pengaturan teknis misalnya di lapangan terkait dengan keputusan menteri, peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan. Undang-undang mungkin akan makan waktu yang cukup lama. Ya, tapi peraturan pemerintah, terutama juga peraturan menteri misalnya, ini yang menjadi kendala ini bisa segera diselesaikan. Misalnya peraturan menteri yang terkait mengenai pengaturan misalnya perdagangan, ya sektor retail misalnya. Kemudian peraturan menteri yang terkait misalnya dengan tenaga kerja. Sebagai contoh saja kalau kita lihat hari ini, sampai dengan hari ini misalnya buruh masih setiap tahun, setiap akhir tahun demo